Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita bisa hadir di Masjid Baitur Rahman dalam rangka menanti datangnya waktu berbuka puasa dengan sebuah harapan mudah-mudahan amalia Ramadan yang sudah kita kerjakan sudah 24 hari mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita menyelesaikan amalia Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa-apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Ramadan sudah tidak asing lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu, memberikan waktu kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan satu malam yang dinanti-nantikan, yang diharapkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang berpendapat 10 hari terakhir ini adalah merupakan puncak segala puncak dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang berpendapat 10 hari terakhir ini adalah merupakan peluang emas untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan satu malam yang diharapkan, yang dinanti-nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih intens lagi dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diharapkan adalah ada satu malam yang diharapkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa orang yang beribadah pada malam hari itu, ya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sama saja dia beribadah selama 83 tahun. Kapan datanya? Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Oleh karena itu, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berburu mencari malam Lailatul Qadar. Ada berbagai macam cara untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar.
di sini ada tiga, ya, ada tiga tingkatan dalam hal untuk, ya, dalam hal untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah golongan yang paling tinggi, yaitu adalah orang yang menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang intikaf di masjid, ada yang intikaf di musola. Dia menghidupkan malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 sampai malam 29. Dia menghidupkan, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dia beriktikaf, dia sholat tahajud, dia menghidupkan malam di masjid-masjid yang sesuai dia inginkan. Yang kedua adalah golongan yang menengah, yaitu menghidupkan sebagian besar malam dengan beribadah-ibadah tersebut. Ya, ada yang memang dia hanya membaca Al-Quran saja, ada juga dia beribadah kepada Allah, sholat. Apakah mau sholat tahajud, apakah dia mau sholat hajat, apakah dia mau sholat taubat, apakah dia mau sholat, ya, sholat witir, apakah dia mau sholat untuk, ya, ada juga dia sholat qadha. Ya, ada juga yang membaca Al-Quran saja, ada juga dia hanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah derajat yang paling bawah adalah menghidupkan malam dengan menjalankan sholat isya berjamaah, dan ada juga yang berkeinginan kuat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi dari awal Ramadan, dari tanggal 21 malam-malam ganjil dia beriktikaf di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hanya dia, ya sebagian saja dia beribadah semampunya saja. Ada juga golongan yang ketiga adalah hanya dia sholat isya, dia pulang, kemudian balik lagi sholat subuh berjamaah. Berbagai macam orang menghidupkan malam-malam ganjil. Nah, sekarang tinggal kita yang mana? Apakah golongan yang pertama, apakah golongan yang kedua, apa golongan yang ketiga? Itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.